Aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Web itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku meniup udara ini, aku lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Begitu puisi yang diciptakan. Mengapa kok diseminasi? Seperti yang sudah kita ketahui, diseminasi itu adalah penularan atau menularkan budaya positif. Budaya positif itu yang seperti apa kira-kira Pak Khotir? Budaya positifnya saja, definisinya saja, tidak ada yang benar dan salah. Ini hanya berpendapat. Apa Pak Khotir? Kebiasaan baik, betul Pak Tomo. Budaya positif itu apa? Betul. Ida, tahu ada tambahan? Budaya positif itu apa? Sikap perilaku yang baik yang selalu di masyarakat. Oke, bagus. Budaya kebiasaan baik, sikap dan perilaku yang baik yang selalu dilaksanakan. Bu Yana ada tambahan? Budaya tata krama, berarti maksudnya perilaku nggih? Iya, kita mempunyai budaya timur, makanya kita harus menjunjung tata krama. Gak apa-apa kok sambil diunjuk sambil didahar, karena memang sudah disediakan. Kita lihat di sini. Jadi ada perubahan paradigma belajar. Konsep inti budaya positif itu satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, adanya disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian, karena kita dulu, jadi Mbak Nana sama Mas Edi, nanti di disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia itu bisa masuk karena mereka sebagai teknik dan juga warga SMA nanti sudah belajar. Tapi yang ini posisi kontrol group, keyakinan kelas. Satu lagi yang lain adalah segitiga restitusi. Oke, Iman next. Kita lihat sebentar. Pembelajaran dengan paradigma baru bisa agak digedein ya? Atau ibu bapak bisa melihat? Sudah, oke. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan, nah ini yang kemarin kita bilang, prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next, jadi ini diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Oke, kemarin profil pelajar Pancasila apa saja ya? Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, bernalar
kritis. Ketiga, gotong royong, kreatif, kebinekaan berubah. Jadi itu yang sekarang memang kita seyogyanya. Nah, sebagai guru memang kita harus itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, kita miskonsepsi. Nanti ada kesalahan karena itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Diberi Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi kan berarti gambaran. Lalu kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kemudian yang sebelah sini, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Oke, jadi ini memang yang ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak. Di sini saya hanya menularkan. Jadi mari kita sama-sama belajar. Yuk, next. Nah, kenapa kok bisa disiplin positif? Nah, di situ disiplin itu berasal dari kata disiplin. Agak besarkan kita dari kata disiplin yang artinya belajar. Berarti disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan kedisiplinan, apakah Bapak Ibu melakukan karena satu, takut akan teguran atasan, dua, akan mendapatkan penghargaan, tiga, ataukah akan meningkatkan diri Bapak Ibu untuk menjadi pribadi yang berkualitas? Pertanyaan saya, siapa yang mau jawab? Pilihannya yang mana? Takut ditegur atasan, dua, karena mungkin kita akan mendapatkan reward atau penghargaan, tiga, karena kita meningkatkan kualitas diri. Yang mana Pak Wahyu? Idealnya yang mana? Idealnya yang ketiga. Yes. Tapi rata-rata yang pertama dan kedua. Oke. Idealnya yang ketiga. Kalau itu ya. Harusnya berarti itu ada motivasi intrinsik dari dalam. Tapi kalau satu dan dua itu motivasinya ekstrinsik. Nah, harusnya kita menumbuhkan yang motivasi intrinsik. Saya sendiri kalau ditanya, iya idealnya ketiga. Tetapi kadang sebagai manusia biasa pun saya juga yang pertama dan kedua. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita memahami ini dulu. Kemudian disiplin positif merupakan merupakan salah satu. Nah, jadi merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukum. Maksudnya harusnya disiplin itu seperti itu. Jadi tidak ada embel-embel jika kamu tidak melaksanakan disiplin, kamu akan seperti ini. Jadi memang yang harus ditumbuhkan itu motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian yang terakhir, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga siswa atau murid berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik itu yang saya bilang dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Saya tak bertanya, kebajikan universal kira-kira apa Mbak Nana? Kebajikan itu kebaikan, universal itu berarti umum. Ya. Berlaku di semua tingkatan atau unsur. Contohnya apa Mbak Nana? Kebajikan universal. Sebut aja yang memang positif apa? Kebajikan itu kebaikan. Nah, silakan. Umpamanya di lingkungan kerja tata usaha, umpamanya harusnya apa gitu, sekolah apa yang positif gitu. Kebajikan universal. Good, itu salah satu. Jadi saling membantu, bisa saling menghargai, saling menghormati. Toleransi bagus, apalagi Bu Esti, kebajikan universal disiplin. Apalagi iya tadi kan sudah yang lain. Apalagi gotong royong bagus sekali Bu Yana dan
sebagainya. Oke, selanjutnya kita lihat tentang ini selanjutnya. Wah, ini mengubah paradigma ini yang susah. Jadi diubah dan tidak seperti dulu. Jadi kalau di situ di teori sebelah sini berarti nulis apa? Teori kontrol sebelahnya apa? Stimulus respon. Jadi kita mengubah dari teori kontrol ke stimulus respon, tetapi itu kembali ke jadi seperti ini. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Tetapi kalau di stimulus responnya aman, realitas kita itu sama. Di sana, di kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Harusnya kita mengacu kepada semua orang melihat hal yang sama. Lalu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kontrol kita menjadi pengendali Pak. Jadi sebagai guru, tidak semua teori kontrol itu bisa berlaku untuk siswa. Seperti itu maksudnya saya. Jadi kadang kita pakai dulu. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wah, itu kan itu ya. Kalau setiap perilaku buruk dilihat menjadi suatu kesalahan itu akan sangat berdampak pada siswa yang basic. Kayak kemarin ibu kan labeling. Labeling biasanya disematkan kepada siswa yang melakukan bad action. Kalau yang positive action berbeda, labelingnya namanya bukan labeling tetapi reward. Berbeda kan? Kalau labeling itu pasti yang negatif. Kalau yang positif itu namanya reward atau penghargaan. Oke, kita nanti bisa lebih dalam ini, tapi dari contoh yang saya sebutkan tadi sudah lumayan memahami ya. Ya, kita lihat. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian contoh nilai kebajikan di suatu institusi atau organisasi. Nah, ini kan tadi masuk. Nah, profil pelajar Pancasila, ya kita tadi sudah sebut ada 6. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu apa Pak Toim? Berakhlak, terus berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini jika ini terdapat pada siswa kita, maka akan sangat wow. Biasanya siswa hanya mempunyai 2 atau 3 dimensi saja. Ya, kita lihat yang tengah. Yang tengah adalah primary years program. Jadi ada apa ya, institusi. Di situ dia menyebutkan toleransi. Tadi sudah dibilang Mbak Nana, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Tadi sudah dibilang. Kemudian keingintahuan, kreativitas juga ada, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang sebelah sana dari keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari itu life skill. Oke, next. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa itu? Kalau kita Pak tadi, mana adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika salah satu dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi dampak negatif. Begitu pula dengan murid. Di situ disebutkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia yang nanti akan ada. Ingat, slide selanjutnya. Nah, 5. Jadi di situ kebutuhan
Yang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kita semua pasti punya itu, Pak Paten. Kita makanan, pakaian jelas, tempat tinggal, keamanan kudu, kesehatan kudu. Apa? Humor. Ya nanti ada. Nah, kebutuhan ingin diterima yang sebelah sini tengah. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita lihat saja jika kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi pada anak didik, pasti dia akan bermasalah. Itu pasti. Nah, selanjutnya di sebelah sana kebutuhan, bawah dulu ya. Kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor itu Pak Im tadi bilang ya, antusiasme tertawa itu kebutuhan, akan rasa senang atau kesenangan. Nah, ya itu berarti kita berusaha untuk memenuhi itu biar tidak stres kan sama jalannya. Kemudian yang sebelahnya penguasaan, power. Nah itu yang ini Pak Adi punya ini, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Jika orang tidak bisa mengendalikan dirinya, apa yang terjadi? Dia akan menjadi ruler broker, breaker. Nah, yang paling atas. Jadi apa ya? Kebutuhan akan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, diterima. Itu kira-kira kita sudah terpenuhi semua belum? Belum. Ada ya orang yang enggak semua juga dipenuhi. Pasti ada salah satu atau salah dua atau salah tiga. Berarti nilainya 7. Ya, maksudnya pasti akan ada aja yang tidak terpenuhi. Bagaimana kita bisa memenuhinya? Ya, kita harus mencari cara agar terpenuhi juga kita stabil gitu. Nah, yuk selanjutnya dengan itu 5 kebutuhan dasar. Nah, motivasi perilaku manusia untuk itu tadi yang saya bilang ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik, jadi dari luar bukan dari diri. Kemudian di sebelah sana untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi ekstrinsik. Terus bawah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, itu baru motivasi apa Mbak Nana? Intrinsik, itu dari diri yang ideal. Yang ada 3, berarti yang terakhir itu yang ideal. Oke, ini motivasi perilaku manusia, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Kayaknya BK juga nyambung loh ya Pak Tomo ya, Pak Wahyu juga. Oke, next. Nah, jadi besok didiseminasikan ke anak. Next ya. Nah, kita mengenal 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini biasanya kita lakukan terhadap anak didik kita lebih baik. Sekarang ayo mari kita coba ubah perlahan. Saya dikenal sebagai sosok yang strict, sangat oke, karena saya mengajar mapel yang memang jadi momok anak baik Inggris. Dimanapun ketika di dalam kelas, saya dulu I am your teacher, you are my students. So that's why you have to obey my rules. Harus mematuhi aturan saya. Tetapi perlahan-lahan, mari nanti ini kita ubah. Karena hukuman itu datangnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang sekarang akan saya hindari. Jadi biasanya ketika yang terjadi, ketika murid terlambat, apa yang dilakukan oleh guru? Tadi dia pasti bicara apa deh ketika terlambat? Bicara apa Pak Kotet?
Biasanya apa? Gurunya. Bertanya kepada siswa bagaimana? Kalau apa teman? Gak apa-apa kan mau. Coba kan nanti lah. Iya, itu yang biasa dan itu pun saya lakukan. Iya, makanya itu pun saya lakukan. Nah, itu manusiawi, tetapi sudah sebagai karena kita sudah belajar teori seperti itu. Satu ya, kalau kita melaksanakan itu, karena itu satu arah, murid tidak tahu apa yang terjadi, mereka akibatnya akan benda. Itu satu. Jadi kalau hukuman fisik push up 10, skor jam 15. Itu karena dia konsekuensi beda. Nah itu beda. Kalau hukuman itu tiba-tiba, jadi tanpa rencana, ya itu ketika dia terlambat, ketika apa katakanlah pakai sepatu salah, itu kan pasti bukan. Langsung cepat kasar yang sepatu. Ini di sini berarti biasanya berupa hukuman fisik sama verbal. Jadi itu yang harus memang untuk dihindarkan sedikit demi sedikit. Yang kedua kita lihat kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu rencana dan disepakati sesuai aturan. Kemudian yang kedua murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi ada konsekuensinya gitu loh. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor, tidak menghukum. Tidak. Jadi kalau konsekuensi Pak Toim, dia pakai sepatu coklat, padahal aturannya hitam. Oke, kamu saya hukum, tahu konsekuensinya kenapa? Iya Bu, saya melanggar. Tapi dia sudah tahu aturannya. Dia hari itu pakai coklat karena mungkin dia pengen show off, satu. Dua, mungkin dia sepatu hitamnya nggak ada. Itu beda dengan hukum. Ya, yang ketiga, restitusi ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kalau restitusi itu biasanya murid itu digiring untuk dia solutif atas permasalahan yang dia temui. Jadi murid diasah untuk berpikir. Begitu. Jadi kalau kita masih dengan hukuman itu zaman kolonial. Nah, gitu. Kita lihat selanjutnya. Jadi berubahnya itu apa? Ini tentang konsep Ki Hajar Dewantara dan saya aja pernah bertanya, kok luar biasa sekali Ki Hajar Dewantara orang dulu, tetapi dia bisa berpikir seperti itu sesuai kebutuhan siswa dari Lombok, dan sebagainya. Nah kita lihat selanjutnya, nah 5 kontrol guru ini dilihat benar-benar Bapak Ibu. Maksudnya kalau yang seperti Diana, Bu Desi pasti akan berbeda dengan saya yang awalnya saya menghentak karena saya terbiasa di lapangan. Tetapi pun kadang kita boleh bersikap tegas, itu kadang. Tetapi tegas yang tidak menyakitkan bahasanya. Contoh, hindari kata-kata goblok, hindari kata-kata piye kami kan a big sin, dosa besar kalau bilang seperti itu. Jadi apa? Ya enggak, kan bisa diperhalus. Kan itu kan tidak bisa tidak seperti itu. Kamu seharusnya tidak berpikir seperti itu. Jadi tidak langsung yang straight. Oh itu salah. Memang seperti itu. Jadi 5 kontrol guru ini kita lihat. 1, membuat merasa bersalah. 2, penghukum. 3, teman. 4, manajer. 5, pemantau. Kita lihat. Ayo, kita klik. Kasus ya Pak. Bapak Ibu, ayo. Kita lihat penerapannya. Ini yang mau GP silakan dicermati. Besok akan ada lokakannya dan itu akan ada praktek banyak itu di lokakannya.
saat upacara bendera. Kalau kita menghukum, kita akan bilang hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Kalau kita pembuat merasa bersalah, pasti akan dengan kalimat-kalimat yang persuasif. Contoh, berapa kali sih Bapak Ibu bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Itu pembuat merasa bersalah. Takkan hanya bola-bali kok yogi bilang, yang ketiga, yaitu sebagai teman. Jadi kalimatnya gini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Oke. Selanjutnya pemantau. Jadi mantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya? Setelah upacara, kami beri atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi. Itu pemantau. Manajer. Jadi kalau manajer itu biasanya lebih bawah. Kalau saya biasanya yang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu? Nah, selama ini yang kita praktekkan apa? Pak Kotek nilai manajer, oke, Pak Koi? Ya, betul. Semuanya pernah saya praktekkan. Oh iya, maksudnya yang sering, frekuensinya yang sering. Manajer, oke. Mbak Dia? Mbak Desi Bu Yana halus ya. Oh, begitu. Mbak Desi apa? Oh, mana belum apa? Pelajari. Pengennya? Oh, teman atau bahasa besar? Mbak Esti? Pembuat merasa bersalah. Mbak Nurul? Oke, nah Pak Awi Mas Jengger penghukum, oke. Terus yang lain sudah pernah dilakukan belum? Oh, pernah semua. Pak Rianto? Yang sering? Walaupun suara berat mungkin sebagai pembuat merasa bersalah. Kawan? Tergantung suara juga. Kalau seorang anak itu menanggal sekali dia bisa yang bagian bawah, manajer. Pemantau dan manajer lah ya. Wah, dia bisa masuk ke yang penghukum yang pembuat merasa bersalah itu lebih halus Pak. Mana yang Pak Ali? Apa? Mana yang Pak Ali dominan? Pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru, kita memilih posisi control, teachers control, maksudnya posisi kontrol. Satu, menghukum jelas, anak akan tidak, itu jelas. Satu. Dan dia pasti akan perilaku itu, dan dia akan merasa membekas bahkan nanti pada saat dia sudah kerja bersama. Itu satu. Apalagi sesama jenis biasanya. Katakanlah cowok dan cowok. Katakanlah kalau biasanya kalau cakanan kayak di seni guru itu biasanya untuk, tapi kalau suami menggunakan mungkin ya. Oke. Yang kedua, pembuat merasa bersalah pun punya efek yaitu agak tidak baik juga. Walaupun kita harus menyampaikannya, anak akan merasa aku salah, aku isi. Gitu loh. Aku kok salah ya tapi itu. Jadi itu juga ada efeknya. Nah, sebagai teman, iya oke, tetapi ya memang karena we are teachers ya maksudnya kita membantu permasalahan anak sebagai teman dan bisa memberikan solusi dan bisa diajak ngobrol dengan enak. Makanya anak bisa terbuka. Biasanya Pak Kodem sama Pak Koyum kayaknya. Ya, biaran ya. Biaran juga ya. Oke.
pemantau di bawah manajer. Jadi kemarin kita diberikan masukan oleh instruktur guru penggerak, hindari untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah. Hindari, jadi bukan dilarang, hindari. Mungkin benar seperti kata Pak I, tergantung kasusnya. Kayak Ilham, wah, kita setelah iso ngomong akeh, belas-belas. Ayo dong. Oh nggak bisa. Ya, itu kasusnya kalau kayak gitu mungkin yang terlambat. Nah yang terlambat, wis tapi tegas gitu loh. Nah begitu. Jadi ini 5 posisi kontrol. Sudah ya, sudah Bapak Ibu. Besok insya Allah bisa diterapkan. Maksudnya anak yang seperti ini jadi kuat lagi. Next Mbak Ina. Nah posisi kontrol apakah aku? Dijawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi apa? Membuat merasa bersalah. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, berbagai teman, apa berarti kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Teman bisa, atau mana lagi? Kalau pemantau bisa nggak? Enggak ya, nah itu enggak ya, bawa ya. Yuk selanjutnya, besok ini akan ada nah ini kita lanjut ya, pembentukan keyakinan kelas. Jadi mumpung awal tahun, kita sebagai wali kelas ini banyak wali kelas. Kita sekarang kalimatnya bukan kesepakatan kelas Bapak Ibu, tapi keyakinan kelas. Jadi bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Yuk sedikit saja agar mudah diingat, ojo akeh-akeh, sedikit saja. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tuh Pak, keyakinan kelas. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat itu. Jadi kita tidak semena-mena bikin karena kita wali kelas. Saya juga enggak, dan itu memang saya sudah melaksanakan itu, tapi saya tidak tahu kalau itu namanya keyakinan kelas. Saya hanya tanya, yuk kita bersepakat. Tapi saya tidak pernah ngatur. Terserah kalian mau pilih, saling menghargai, oke. Saling menghormati, oke. Jadi tidak ada Bu Yana, untuk keyakinan kelas tidak ada kata-kata negatif. Dilarang itu tidak ada. Jadi semua kata untuk keyakinan kelas harus dalam kalimat positif. Saling menghormati dan menghargai, bukan no bullying, itu enggak. Jadi hindari kata-kata negatif. Jangan juga jangan. Tidak, jangan. Jadi kalimatnya makanya jangan tidur di kelas, berarti fokuslah pada belajar. Oke, kalimatnya seperti itu, digantinya seperti itu. Gitu ya. Oke, next. Berarti sudah tahu keyakinan itu. Sudah. Nah, segitiga restitusi ini. Segitiga. Suatu proses dialog. Nah ini penting. Ini terakhir, bab terakhir. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 1, Mbak Esti, adanya menstabilkan identitas. Nah nanti kita akan lihat apa itu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ketiga, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, maka menanyakan keyakinan. Next, menstabilkan identitas. Contoh, ketika ada anak berbuat salah, kita bisa mengatakan kepada anak ini berfungsi banget loh untuk Pak Toim sama Pak Wadi banget. Berbuat salah itu wajar. Bapak dulu juga pernah. Nah itu menstabilkan identitas. Tapi salah terus ke banyak. Gimana saya ditambah? Ini menstabilkan identitas. Mana prosesnya? Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna itu hanya Allah. Kayak mana ya? Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu kok. Nah itu biar dia nyaman. Contoh anak geloki, kan dimantel nih, ya kan? Dimantel bilangnya dia diberi kalau Pak Wali kalau Pak Tomo. Kalau kok geloki, ya Pak ini harusnya tadi ini. Nah, itu dimantel. Kita stabilkan. Oh, berbuat salah
Ya. Nah terus ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi yang terakhir, kamu berhak. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita ngerti anak itu tadi salah. Makanya kita bilang, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini ya. Itu Pak Romo. Kalimatnya benar. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah itu validasi tindakan yang salah. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jika ini dibully, katakanlah jika ini diperas, dijatuhi duit, katakanlah dia bertahan. Ya, Mbak Nurul paham nggak? Jadi yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang menurut penting. It's okay. Nah itu, maksudnya kita validasi tindakan yang salah tapi tidak dikomeri. Nah, yuk next. Menanyakan keyakinan, karena tadi sudah dibuat keyakinan, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita? Kamu bisa? Belum, ayo. Keyakinan kelas apa ini? Saya mau gawe dewe. Kok dilanggar dewe? Kok digawe dewe? Nah gitu. Kita sebagai wali kelas hanya ya anak biar bisa mengungkapkan ide. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Iya Bu. Kan ini apa sebenarnya saling menghormati dan menghargai Bu. Kok belum? Nah kan itu kayaknya loh Pak. Jadi olah kata kita itu seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu betul-betul ya ini. Nah gitu-gitu itu kan kemarin sudah saya sebut bahwa visi sekolah kan membentuk agar siswa kita berubah ke arah yang lebih baik. Walaupun sudah baik tapi tetap be better best gitu loh maksudnya saya. Itu anak itu bisa berubah kok, bisa berubah. Nah, selanjutnya nah terima kasih. Jadi ini guru penggerak biasanya namanya bergerak, tergerak, menggerak. Terima kasih Bapak Ibu, ada pertanyaan? Untuk segitiga restitusi insya Allah bisa dilakukan ya. Posisi kontrol juga pelan-pelan. Oh Pak Ali mau bertanya? Ini mau tanya yang slide terakhir. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Ini koyone ini paten seperti itu. Kita bergerak, kita kalau sudah bergerak maka kita sudah otomatis kita bergerak. Nah, yang menggerakkan ini. Ya, ini sudah paten slogan seperti apa namanya? Bergerak, menggerakkan. Nah, menurut saya itu tergerak, terus bergerak, menggerakkan. Karena kata tergerak kan kita ingin susun aja. kayak itu kan tergerak. Terus lagi bergerak, setelah bergerak menggerakkan aja Kabupaten Putri Putri. Sudah tergerak kan? Akan segera bergerak ya. Gerakan terus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi besok bisa tak ganti bergerak kan bisa, atau bergerak dulu karena dia melihat sesuatu, jadi dia merasa tergerak untuk melakukan hal yang sama, kemudian menggerakkan yang jadi PR. Biasanya yang jadi PR itu menggerakkan. Gitu. Terima kasih. Apalagi Mbak Nana mau bertanya, nanti disiplin positifnya yang ditularkan DPU. Ayo kita jalan. Ayo kita disiplin. Ayo ya Pak Edi ya. Ayo kita jangan hanya takut ditegur atasan dan takkan untuk mendapatkan imbalan, tapi kita meningkatkan kualitas diri kita. Gitu ya Pak Edi. Kualitas sudah baik kan? Biar Tinggal akan datang sendiri. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang insya Allah 1 jam lebih 10 menit. Terima kasih sekali atas niat baiknya untuk bisa rawuh pada forum kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menambah wawasan sama ilmu tentang guru dan sebagainya. Semoga juga membawa dampak positif bagi diri kita dan juga bagi anak-anak serta lingkungan kita. Terima kasih.
kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.